Pada hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Pengertian himpunan. Apa definisi himpunan itu? Seringkali himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari benda-benda atau objek-objek yang memiliki kesetaraan. Atau himpunan adalah koleksi berbagai objek yang memiliki kesetaraan. Dalam matematika, definisi itu haruslah berhenti. Tidak bisa lagi dipertanyakan. Jelas untuk satu makna saja, tidak ambigu. Nah, kalau kita gunakan kumpulan dan koleksi, maka tentu akan muncul pertanyaan ini. Apa definisi kumpulan atau koleksi? Umumnya, kalau ditanya begini, maka kita akan gunakan kata himpunan. Untuk mendefinisikan kumpulan, maka kita gunakan himpunan. Kalau kita tanya himpunan, nanti akan ngomong koleksi, dan seterusnya. Jadi tidak akan pernah berhenti untuk mengatakan definisi itu. Karena itu, maka tidak ada definisi himpunan. Nah, himpunan atau set itu, dia termasuk pengertian, ya, yang levelnya lebih primitif dibandingkan dengan definisi. Dalam istilah matematika, himpunan termasuk pengertian atau term yang sudah dimengerti oleh manusia, tidak bisa didefinisikan lagi. Nah, inilah leveling istilah matematika. Berangkat dari pengertian atau term itu, kemudian kita buat yang namanya definisi untuk membatasi, untuk mengkerucutkan satu istilah. Kemudian kita bangun yang namanya aksioma, sesuatu yang sudah dianggap kebenaran, sehingga tidak perlu dibuktikan. Kemudian ada lemma, ini adalah bangunan dari aksioma-aksioma membentuk kita lemma. Lemma ini harus dibuktikan, tapi sifatnya dia lebih kecil. Dan yang terakhir adalah teorema. Jelas, karena lemma saja harus dibuktikan, maka teorema harus dibuktikan juga. Nah, himpunan dan keanggotaan. Bahwa ada hubungan antara himpunan dan anggotanya. Nah, karena ada anggotanya, maka ada bukan anggota. Nah, ini adalah menyatakan X anggota A. Kemudian yang ini adalah X bukan anggota A. Jadi huruf E yang agak genit ini kita coret saja untuk menyatakan dia bukan anggota. Anggota disebut juga elemen atau unsur. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, sedangkan anggota dilambangkan dengan huruf kecil. Kardinalitas, ya, untuk himpunan yang berhingga, jadi khusus untuk himpunan berhingga A misalkan, maka banyaknya elemen dari himpunan A ini disebut sebagai kardinalitas dari himpunan A. Artinya ada himpunan yang tak berhingga. Contohnya adalah himpunan bilangan real, bilangan asli, dan seterusnya itu tidak berhingga, maka dia tidak punya kardinalitas. Notasi kardinalitas adalah N, gitu, dari A atau harga mutlaknya, ya. Contoh, saya punya himpunan B yang anggotanya adalah X, di mana X-nya merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Atau dalam hal ini kita bisa tuliskan secara enumerasi, berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ya. Akibatnya, maka kita dapatkan kardinalitas dari B adalah 8. Nah, kalau kita punya himpunan T yang isinya adalah kucing, A, Amir, 10, paku, maka kita dapatkan kardinalitas dari T adalah 5. Nah, kalau kita punya himpunan A yang anggotanya adalah ini, ada himpunan A, himpunan A, maka kardinalitas himpunan A itu adalah 3, ya, karena anggotanya ada 1, 2, 3. Nah, cara penyajian himpunan ini ada 3 cara. Yang pertama adalah enumerasi, principle of extension. Kemudian ada notasi pembentuk himpunan atau principle of abstraction. Kemudian ada diagram Venn. Yang pertama kita gunakan enumerasi. Cara enumerasi, principle of extension. Ditulis setiap anggota himpunannya secara eksplisit dengan diapit 2 kurung kurawal, kurung buka dan kurung tutup. Setiap anggota dibedakan oleh koma, ya.
kurung kurawal ini akan menentukan level keanggotaan. Ini contohnya. Kalau saya punya himpunan A, kita kasih kurung buka, kemudian 1, 2, 3, 4, berarti anggotanya ada ini ya, 3 anggota A, 2 anggota A, tetapi 5 bukan anggota A, begitu juga -2 bukan anggota A. Kalau saya punya R adalah himpunan seperti ini, maka kita dapatkan himpunan ABC itu anggota R, A anggota R juga, kemudian himpunan AC anggota R juga. Tetapi AB bukan anggota R, lihat AB tidak ada, yang ada adalah A, B ya, dan C juga bukan anggota R. Kemudian kalau anggota himpunan K seperti ini, maka kita punya ini adalah himpunan kosong anggota K, ini himpunan kosong anggota K. Kemudian himpunan A anggota K juga, tetapi A bukan anggota K. Tidak ada ya. Yang ada adalah himpunan A kan. Inilah level kurung kurawal ya. Nah, ini simbol-simbol baku. Saya punya N, itu menyatakan himpunan semua bilangan natural, bilangan asli, mulai dari 1 dan seterusnya. Kemudian Z, ini himpunan bilangan bulat, mulai dari negatif bilangan bulat sampai yang positif ya. Kemudian derajat positif, ini menyatakan himpunan bilangan bulat tak negatif, berarti mulai dari 0, 1, 2, yaitu bedanya di himpunan natural dengan Z positif ya. Kemudian ada Q, ini himpunan bilangan rasional atau pecahan, bentuknya tentu adalah A per B dengan catatan B nya tidak boleh 0 ya. Ini contohnya 2, karena 2 itu bisa dituliskan menjadi misalkan 6 per 3 ya, kemudian 3 per 4, -1 per 2 dan seterusnya. Terus bilangan irasional, ini contohnya adalah akar 2 misalkan, akar 3, akar 5 dan seterusnya ya. Kemudian pi, nah ini konstanta-konstanta yang sudah kita pakai. Pi, ada juga himpunan bilangan E misalkan gitu. Kemudian ada himpunan bilangan real, yaitu yang merupakan gabungan antara himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Kemudian ada bilangan kompleks, ini sudah mencakup yang real maupun yang imajiner ya, dimana simbol I itu adalah akar -1. Nah, cara yang berikutnya adalah notasi pembentuk himpunan. Kita gunakan principle of abstraction ya. Notasinya saya punya kurung, kemudian ada X-nya di sini menjadi anggota dari himpunan tersebut. Kemudian ada garis lurusnya untuk membuat batasan ya. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X tersebut. Ini contohnya, kalau saya menyebutkan A adalah himpunan bilangan bulat tak negatif yang lebih kecil dari 5, maka bisa saya tuliskan menjadi himpunan X ya, di mana X-nya adalah bilangan bulat tak negatif lebih kecil dari 5. Atau kalau kita gunakan tulisan, maka kita punya seperti ini ya. Himpunan X di mana X-nya anggota Z positif, kemudian X-nya harus lebih kecil dari 5. Nah, himpunan A ini ekuivalen dengan cara enumerasi menjadi 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, begitupun kalau kita melihat di sisi mahasiswa, nah, kita bisa membuat himpunan X di mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah MUK 2A3 yang saat ini kita kuliah ini. Nah, kemudian ada diagram Venn. Dia menggunakan gambar elip untuk menyatakan satu himpunan. Kemudian untuk menyatakan batasan pembicaraan atau universal set mungkin ya, kita gunakan gambar persegi panjang. Anggota dinyatakan dalam titik yang diberi tanda nama anggota tersebut ya. Kemudian diagram Venn cocok untuk menggambarkan himpunan yang disajikan oleh principle of extension dengan catatan dia anggotanya berhingga ya. Ini contohnya. Kalau saya punya U adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 8. U ini adalah himpunan universal set ya. A-nya 1, 2, 3, 5 dan B-nya adalah 2, 5, 6, 8. Maka saya buat garis persegi 4 gitu. Kemudian saya masukkan seluruh anggota dari U. Oke. Kemudian saya pisahkan yang mengandung A.
anggota himpunan A. Ya, anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 5. Kemudian B-nya adalah 2, 5, 6, 8 ya. Jadi saya punya ini. Ini adalah elips untuk himpunan B, yang ini adalah elips untuk himpunan A. Sedangkan 7 dan 4 ternyata tidak tercakup di himpunan A maupun himpunan B. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih.